Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kembali lagi di Pentalks bareng aku Muhammad Anuhaid Ardiansyah. Kali ini aku bakal bincang-bincang di Pentalks sama narasumber yang super keren. Oke, langsung aja mungkin bisa dibuka dulu CV-nya narasumber kita kali ini. Oke, jadi narasumber kita kali ini adalah Kak Niluh Sri Utami Wulandari, AMDAK, atau kita bisa panggil dengan Kak Ami. Jadi Kak Ami ini kelahiran Denpasar 31 Agustus. Lalu dia juga anak akuntansi 2017, alumni PKN STAN tentunya. Dan kami ini merupakan pendidikan dan akademik Himas, pendidikan angkatan Adiga Nadia, dan juga pendidikan tiramisu. Wow, keren banget nggak sih teman-teman? Bidangnya itu pendidikan semua gitu loh, tiga-tiganya. Terus habis itu kami juga meraih beberapa penghargaan nih teman-teman. Yang pertama adalah juara 2 Olimpiade Akuntansi dan Pasar Modal Politeknik Negeri Jakarta, juara 3 Olimpiade Akuntansi Universitas Veteran Jakarta, dan runner-up 2 Olimpiade Akuntansi STIE Kesatuan Bogor. Dan sekarang kami penempatan di auditor terampil pelaksana Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Wow, keren banget kami. Langsung aja kita sambut. Ini dia moderator kita. Mohon maaf. Ini dia narasumber kita, Kak Ami. Wah, terlalu Halo, bersemangat sepertinya. Oke, kami gimana sekarang kabarnya? baik. Aan gimana? Alhamdulillah baik, meskipun kemarin sempat flu sih. Oh, Iya, kami sekarang lagi di Jakarta atau lagi balik ke Denpasar? lagi di Jakarta karena Latsar nggak bisa balik, nggak boleh Oh, balik. oh nggak boleh balik ya Kak? Mm-mm. Soalnya ada kating-kating tuh yang balik gitu loh Kak. Laksarnya itu online gitu kan. Kalau di instansiku itu bener-bener protokol kesehatannya tuh kejaga banget. Jadi setiap ada CPNS, pokoknya semua pegawai yang dia keluar kota itu Hmm. harus lapor ke atasan dan atasan tuh jarang ACC kecuali karena surat tugas gitu. Wow, mantap sih mantap. Keren banget protokol kesehatan di instansi kami. Nah, ngomong-ngomong terkait instansi nih Kak, boleh dong Kak ceritain dikit atau deskripsiin dikit gitu Kak terkait instansi Kakak, Sekjen DPR RI, ngapain gitu di sana? Oke, jadi Setjen DPR RI itu merupakan supporting system atau instansi pendukung dari lembaga legislatif di Indonesia atau DPR. Nah, itu tuh tugasnya di bagian administrasi dan keuangannya. Jadi, anggarannya DPR, terus kalau misalnya dewan itu pengen keluar keluar kota untuk dinas, itu persuratannya itu diatur sama kita Setjen gitu. Nah, kita sebagai lembaga pendukung otomatis sifatnya itu pasti bekerja terkait dengan permintaan. Jadi kayak misalnya dewan itu pengen ke suatu tempat, kita bekerja sesuai sama permintaan dewannya itu. Tapi kita juga bekerja sesuai sama peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya walaupun dewan minta ke suatu tempat, tapi karena tempat itu entah karena sekarang lagi PPKM gitu, jadi nggak bisa, banyak kegiatan perjalanan dinas itu yang dikurangin kayak gitu. Jadi kayak kita juga berusaha mengikuti protokol sama peraturan perundang-undangan. Jadi walaupun para dewan itu kerja dengan sering keluar kota dan perjalanan dinas lainnya, mereka juga harus nyampein laporan pertanggungjawaban ke kita gitu. Jadi kita juga mengatur terkait pelaporan dari anggota dewan kayak gitu. Berarti intinya ke administrasi sama keuangannya DPR kali ya Kak ya? Iya benar. Hmm. Kalau rapat-rapat gitu juga, yang ngatur administrasinya juga tim kakak gitu. Ya, di Setjen bagian Biro Persidangan itu terkait rapat-rapatnya rapat-rapat dari dewan gitu. Oh. Terus Kak mau nanya juga nih.
kepo sih. Dulu tuh kakak waktu milih penempatan, milihnya mana aja sih kak? Dan ini tuh pilihan keberapa kalau boleh tahu? Atau nggak usah Jadi dulu disebutin urutannya juga nggak apa-apa sih. nggak apa, aku sebutin urutannya aja kali ya. Oke, sip, sip, sip. Jadi tuh kan kemarin itu kita disuruh milih tiga kan. Terus tiga itu bukan langsung eselon satunya tapi instansinya gitu. Jadi ibaratnya kayak Kemenq kita nggak bisa milih DJPB, tapi kita milih Kemenq-nya gitu. Nah, jadi kemarin itu aku milih pilihan pertama itu Kemenparekraf, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang kedua Setjen DPR, terus yang ketiga itu Pemda Bali karena aku kan lahir di Bali dan tinggal di Bali juga. Nah, itu kemarin waktu Parekraf itu aku pilih karena menurutku dari jenjang pendidikan itu Parekraf itu yang paling gampang buat sekolah lagi berdasarkan kemarin itu ada KLP Fest. Nah, di sana dibilang kalau Parekraf itu punya anggaran terkait pendidikan gitu. Terus aku juga suka pariwisata dan penempatannya itu katanya di pusat juga. Jadi aku pilih di Parekraf. Terus yang kedua, aku pilih Setjen DPR RI karena emang aku sangat menghindari mutasi. Jadi kemarin sama sekali nggak ada memilih terkait Kemenq karena emang mutasi itu aku nggak pengen mutasi. Jadi aku pilih Setjen DPR RI karena kan emang mutasinya Setjen tuh yang paling kecil kemungkinannya kan karena dia di ibu kota negara. Paling mutasi kalau misalnya ibu kota negaranya pindah, baru mutasi ke ibu kota negara gitu. Terus di sana juga dibilang kalau fasilitas untuk karyawannya itu lumayan bagus. Jadi aku pilih di Setjen, pilihan kedua juga. Terus pilihan ketiga itu sebenarnya pilihan yang kayak save point-nya gitu. Jadi pilihan pertama sama kedua nggak masuk, jadi pasti masuk pilihan ketiga di Pemda Bali. Kayak gitu, Aan. Emang itu pasti ya kak, kalau satu dua nggak masuk, pasti masuk yang ketiga. Kalau untuk aku sendiri sih nggak tahu, tapi teman-temanku itu kemarin yang penempatan Pemda Bali itu ada yang bilang kalau dia pilihan kedua Pemda Bali. Jadi kayak pasti turun berdasarkan prioritas gitu. Oh, I see, I see. Gitu. Kalau boleh tahu nih kak, kenapa sih kak nggak ngambil Kemenq? Kenapa nggak ngambil Kemenq? Iya. Karena yang pertama tuh mutasi. Oh iya, Terus mutasi yang tadi ya kak. kedua, ya tadi aku nggak mau mutasi. Yang kedua itu Kemenq itu punya apa ya kayak persaingan untuk mendapatkan beasiswa. Terus juga, nah kalau misalnya kita mau tugas belajar itu kayak persaingannya berat gitu untuk tugas belajar. Terus aku tuh tipikal orang yang pengen naik karir. Jadi kalau misalnya susah sekolah, otomatis susah naik karir gitu kan. Jadi aku nggak milih Kemenq karena itu. Terus juga aku mikir, ya ampun ngapain sih milih Kemenq kalau misalnya kita bisa dapat suami Kemenq gitu kan. Wah, debak, debak banget, bener. Kayak gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi itu jangan ditiru ya kayak kan nggak jodoh nggak ada yang tahu kan. Jadi Iya. jangan kayak gitu. Siapa tahu jodohnya kakak seinstansi kak. Mungkin. Mungkin. Tapi bagus lagi. Maksudnya kayak susah juga sih kalau kalau menurutku Oh, jangan seinstansi sampai itu yang boleh nggak literally kak? satu kantor gitu. Kenapa? Kalau seinstansi boleh ya? Boleh boleh. Maksudnya kayak Tapi suami nggak boleh istri. satu unit kerja. Ibaratnya aku kan di Oh, inspektorat tahu tahu. 2 gitu. Jadi Hmm. aku nggak boleh punya suami inspektorat 2. Kalaupun nanti aku jodohnya di inspektorat 2, berarti antara aku atau suamiku nanti yang bakal di rotasi gitu. Pindah unit kerja. Gitu. Paham, paham. Terus kak, apa ya? Kayak alasan terbesar kakak sampai yakin banget pilih Sekjen DPR itu apa kak? Aku kemarin itu milih Sekjen DPR itu karena dia sangat pendiam instansinya. Apa sih bukan pendiam, tapi kayak dia nggak pindah kemana-mana. Karena emang tujuanku tuh bener-bener nggak mutasi gitu. Aku sangat Oh, menghindari pengen instansi yang menghindari mutasi. mutasi. Ya Oh, betul banget kayak kerasa nggak sih kayak bosen udah nyaman selama 5 tahun di suatu tempat terus tiba-tiba ada SK mutasi
harus lagi adaptasi ke lingkungan lain gitu kan. Tapi mungkin kalau orang yang suka traveling itu orang-orang yang malah nyari instansi yang mutasi gitu, kayak suka bangun relasi kemana-mana, terus juga suka keliling-keliling Indonesia, itu mungkin orang-orang suka gitu. Cuman aku tipikal yang kayak udah aku pengen meningkatkan diriku di posisi ini aja, terus nggak pengen mutasi kayak gitu. Jadi aku bersyukur. Terus juga kalau menurutku kalian itu nanti apapun penempatannya itu lihat sisi positifnya, terus kayak udah cari aja bersyukurnya gitu, karena kita nggak tahu jalan rezeki orang tuh kan beda-beda, kita nggak bisa bandingin kekurangan instansi kita sama kelebihan instansi lain gitu, itu bukan hal yang bisa dibandingkan kayak gitu. Benar-benar. Benar banget. Yang penting jalanin dengan sebaik mungkin ya, Kak ya. Iya benar. Mantap, dapat quotes dari Kak Ami. Jalanin sebaik mungkin. Lalu Kak, pasti kan ya kan ada deg-degan gitu Kak waktu buka pengumuman. Itu rasanya gimana sih Kak? Apalagi 3 gitu, Kakak milih 3. Pasti waktu buka tuh gimana gitu rasanya? Jujur waktu penempatan itu aku kalau nggak salah itu malam ya penempatannya jam Oh 8. iya, Ya, terus itu literally aku lagi main Mobile Legend sama teman-temanku gitu. Terus kayak ngerasa nggak sih kalau main Mobile Legend itu ada notifikasi yang muncul di atas ting nung iya, gitu. Jadi kayak iya. aku aduh nggak bisa lihat layarnya gitu kan. Jadi aku bener-bener langsung aktifin notifikasi WA, terus kayak Mm-mm. main gitu. Terus karena kebetulan yang main tuan semua anak-anak stan, jadi kan semuanya pada panik. Ada yang sampai AFK waktu itu, hilang dia. Kayak itu kita main berempat gitu kan, tapi untungnya kita menang gitu. Sampai di akhir tuh kita Wih, masuk lobby lagi, di akhir kita masuk lobby lagi, terus kayak pada nanyain si Reza mana nih gitu. Terus ternyata dia ngeliatin pengumuman penempatan, terus kayak lah emang udah ada, baru aku buka, terus udah ngucapin selamat selamat semua itu. Aku tuh nggak deg-degan karena aku tahu bukan dari aku buka, tapi aku tahu karena aku diucapin sama temenku gitu. Iya, Mi kamu dapat di pusat, dapat di Setjen, selamat ya gitu. Jadi kayak aku deg-degannya tuh hilang karena aku nggak buka sendiri pengumumannya. Ngerti nggak iya sih ya? agak kesel gak sih Kak gitu tuh? Kayak di spoiler Ya tuh. kayak spoiler. Ya, gitu. Terus kayak akhirnya uh, seneng soalnya bener-bener Hmm. aku waktu itu minta sama mamaku, ma doain Ami biar dapat penempatan pusat yang nggak mutasi ya gitu. Terus kayak kabulin gitu doanya dapat yang di pusat dan nggak mutasi gitu sih aku. Wah, mantap sekali. Mantap sekali. Seneng banget ya Kak ya. Tuh aku nanti gimana ya rasanya. Pasti seneng Itu lah kalau Aan. iya, ya pasti. Amin, amin ya Allah. Amin. Semoga waktu buka penempatan juga merasakan sesenang itu. Eh, Kalau dulu pengumumannya ada kayak mundur-mundur gitu nggak, Kak? Kan kadang di PKN Stan tuh agak mundur kan ya, kadang pengumuman tuh. Ya nggak sih, Kak? Kalau seingatku dulu itu sering ada gini sih, ada jokes kayak penempatan, judulnya tuh penempatan 2020, tapi sebenarnya pas kita buka file itu penempatan 2019 gitu. Jadi bener-bener nggak ada schedule kalau penempatannya itu bakal diumumin tanggal segini gitu, nggak ada, Oh, tiba-tiba nggak ada. aja. Oh iya, nggak Nggak ada. ada, langsung tiba-tiba aja gitu. Cuman emang kayak orang-orang internal yang lembaga yang sering kontak sama lembaga tuh mungkin kayak ngasih tauin spoiler-spoiler gitu, bilang kayak mungkin minggu ini gitu. Jadi kayak orang-orang yang iseng itu memanfaatkan spoiler itu untuk bercandain kita gitu. Kayak aku udah iseng, ya ampun kok nggak ada namaku ya Pak, aku langsung ke DO tiba-tiba gitu aku mikirkan. Ternyata itu penempatan 2019, tapi judulnya Ya penempatan ampun, 2020 gitu. keselin banget. Iya kayak lucu, tapi apa sih ngalamin itulah, kayak dimainin gitu perasaan sama temen-temennya. Belum sih, Kak. Ntar mungkin. Terus, Kak, kami ini kan unit 2 ya, Kak, tadi. Unit 2 Ijen ya. Ijen, Inspektorat Ijen, 2. iya, Inspektorat. Mm-mm. Inspektor 2. Tugasnya ngapain aja sih, Kak, kalau boleh tahu? Kalau inspektorat utama itu dia Mm-mm. tugasnya sama kayak Itjennya Kemenq. Dia sebagai pengawas internal Setjen, dia yang melaksanakan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Terus kalau Inspektorat 2 itu dia khusus untuk badan keahlian.
gitu. Jadi kayak inspektor 1 sama 2 itu punya ruang lingkupnya sendiri gitu. Dia ngelaksanain audit sama review berdasarkan ruang lingkupnya. Kalau di inspektor 2 itu di badan keahlian. Gitu. Badan keahlian tuh ngapain aja, Kak? Badan keahlian itu dia dia yang ibaratnya kayak aparat yang me, menyiapkan atau memfasilitasi anggota dewan untuk tenaga-tenaga ahlinya gitu. Jadi setiap anggota itu punya tenaga ahli masing-masing. Nah, tenaga ahli itu ntar difasilitasi sama badan keahlian. Kayak gitu. I see. Kalau di Kemenku kayak apa ya, berarti? Kalau Yang di nyiapin Kemenku gitu. mungkin nggak bisa dibandingin sama Kemenku ya, soalnya Kemenku itu nggak diatasi sama sesuatu gitu. Tapi kami tuh Oh iya nih. di bawahnya si DPR. DPR dulu baru Setjen gitu. Kalau Kemenku kan dia langsung Kementerian Oh, Keuangan di atas gitu. oh iya. Betul. Kalau jam kerjanya gimana, Kak? Jam kerja itu kalau kita sekarang ada WFO, WFH kan karena PPKM. Mm-mm. Terus Mm-mm. kalau sebelum PPKM itu kita pulang jam 5. Kayak biasanya jam 8 sampai jam 5, istirahat jam 12 sampai jam 1. Terus karena sekarang PPKM itu instansiku itu pulang jam 3 sore. Cuma ada instansi lain yang tetap jam 5 gitu. Kayak kemarin aku tanya temanku yang di Kemenq dia masih jam 5. Cuman untuk instansiku dia pulang jam 3 sore. Itu kalau WFO WFH. Terus kalau hari Jumat jam setengah 4 kayak gitu. Berarti sama kayak Pemda nggak sih, Kak? Waktu aku PKL kemarin di Pemda juga kayak gitu kayaknya. Jam Ah, 3 iya mungkin gitu. sama kayak Pemda juga. Hmm. Terus Kak, kami merasa nggak Kak, eh, selama ini sama kayak 1 tahun kerja ini ada beban kerja gitu Kak? Ah, sejauh ini mungkin itu juga dirasain teman-temanku juga. Hmm. Beban kerja kami itu awalnya selama sebulan kami kerja itu sama sekali nggak kerja apa-apa, kayak literally gabut. Oh iya, Karena kita kan baru masuk iya, dan sistemnya itu kalau kita itu nggak ada sistem namanya OJT. Kalau Kemenq itu kan ada OJT-nya kan. Jadi iya kayak ada. dikasih kira-kira ntar kalian itu kerjanya kayak gini loh, bla 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 gitu ibaratnya. Nah kita tuh nggak ada, kita namanya learning by doing gitu. Tiba-tiba aja turun ST, terus ada audit atau pengawasan, terus langsung kerjain. Minta saran dari atasan atau minta saran dari auditor senior, kayak gitu. Terus sejauh ini beban kerja yang kita dapatin itu masih di kalau skala 1 sampai 10 ya, mungkin aku 3 sampai 6. Jadi nggak sampai di atas banget tapi masih di mid gitu. Hmm. Menengah ke bawah lah ya beban kerjanya. Iya, Belum betul. yang berat banget. Nggak pernah sampai lembur sih, kayak nggak pernah sampai kita dapat penugasan yang lembur banget. Itu nggak ada. Paling bener-bener literally jam 4 pasti pulang langsung. Kayak Mungkin gitu. karena masih auditor junior kali ya Kak ya. Mungkin, tapi kalau aku lihat dari auditor senior yang lain juga penugasan mereka itu, karena mereka itu sistem kita kan kerja tim kan. Kalau Mm-mm. kita mengaudit, review itu kan kita bentuknya tim. Dan Iya. strukturnya itu anggota tim, di atasnya ada ketua tim, di atasnya lagi ada pengendali teknis, di atasnya lagi ada Mm. pengendali mutu gitu. Nah, pengendali teknis ini kadang masuk di 2 tim yang beda karena jujur inspektorat itu dia orangnya dikit. Sedangkan kita itu mengaudit satu instansi gitu, Setjen DPR RI. Dan ngauditnya itu nggak cuma ngaudit keuangan aja, tapi juga audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, kayak gitu kan. Jadi kayak mereka itu yang udah senior-senior itu kadang megang 2 penugasan sekaligus, bahkan ada yang sampai 3 gitu, 3 penugasan. Jadi mungkin bener kata Aan itu karena kita masih junior, jadi kita belum dikasih penugasan yang terlalu banyak. Ditambah juga kita waktu latsar ini dibebas tugaskan kan. Jadinya kayak fokus ke latsar aja. Oke. Ini mau nanya nih Kak, tapi agak sensitif mungkin ya. Eh, komponen PHP di instansi kakak itu apa aja sih Kak? THP-nya yang pertama gaji pokok biasa. Terus yang kedua ada tunjangan kinerja, kayak
tunjangan-tunjangan pada umumnya juga. Terus ada namanya tunjangan selisih. Nah, tunjangan selisih ini adalah tunjangan yang cuman ada di Sekretariat Jenderal DPR RI. Tunjangan selisih itu dia kayak ibaratnya pendukung pemberian motivasi bagi para pegawai supaya makin semangat bekerja gitu. Ada tunjangan tambahan, tunjangan selisih. Terus kadang itu kita tiap beberapa bulan sekali itu kita ngadain namanya bimbingan teknis. Ada workshop, bimbingan teknis yang sifatnya itu kayak menambah kemampuan kita. Kadang juga kita kan sebagai pengawas internal, itu kan kayak ketika kita melakukan suatu kegiatan, kayak kemarin itu kita baru aja meluncurkan, inspektur utama itu baru meluncurkan suatu sistem manajemen risiko namanya SIMANIS. Nah, sistem manajemen risiko ini ternyata baru pertama ada di Indonesia, karena Kemenkyu sendiri juga kemarin itu belum sampai membentuk suatu aplikasi manajemen risiko. Jadi kayak kita yang membentuk pertama aplikasi manajemen risiko, tapi baru di lingkupnya Setjen DPR RI. Nah, karena ketika kita baru pertama kali meluncurkan itu, kita kayak ngadain suatu paket meeting namanya. Nah, paket meeting itu perjalanan dinas. Jadi kita berdasarkan penugasan kita, kadang-kadang itu kita ngadain paket meeting yang nanti bakal menambah THP kita. Tapi kita nggak sekedar rapat biasa aja, tapi benar-benar belajar gitu di paket meeting itu. Ada bimbingan teknis, ada workshop, ada namanya sharing knowledge di sana. Kayak kemarin itu kita bagi-bagi informasi dari Kemenkyu dan dari kita tentang manajemen resikonya gitu. Jadi kita belajar, tapi kita dibayar juga kayak gitu. Itu sih, selain tunjangan selisih sama tunjangan kinerja sama gaji pokok, ada tambahan THP lain dari BIMTEK gitu. Perjadin lah. Oh iya, perjalanan dinas. Itu benar-benar pertama bikin sistem manajemen resiko, Kak. Maksudnya di instansi lainnya belum ada. Sejauh ini masih belum ada untuk instansi yang membentuk suatu aplikasi manajemen risiko. Karena sebenarnya kita melihat dari contoh Kemenkyu sih, dari manajemen risikonya. Cuma karena Kemenkyu itu dia luas banget kan, tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi mungkin sistemnya sangat spesifik dan kompleks. Sedangkan kita itu instansinya cuma kecil, di Setjen aja dan cuma satu gitu. Jadi kita menyesuaikan sama instansi kita, terus nambahin outputnya itu berupa aplikasi manajemen resiko kayak gitu. Wow, Debak. Keren banget. Lalu Kak, mau nanya nih, yang di Sekjen DPR tuh selain Kakak ada berapa orang Kak yang dari Pekanstan, angkatan Kakak? Kalau nggak salah ya, aku lupa aja Tuhan aku. Soalnya kita tuh beda lantai. Inspektorat tuh lantai 5, sedangkan anak Rankyu perencanaan keuangan itu lantai 1. Jadi kayak bener-bener nggak pernah, jarang banget ketemu gitu. Terus juga mereka itu anak-anak perencanaan keuangan itu beban kerjanya mereka, teman-temanku ya cerita di perencanaan keuangan itu bilang kayak banyak banget lembur. Mereka itu setiap hari kita kan pulang jam 3 kan. Mereka tuh pulang jam 4, jam 5, jam 6 gitu. Jadi sebenarnya beda sih beban kerja antara inspektorat sama anak Rankyu. Tapi kalau nggak salah kemarin itu jumlahnya 30-an. Di mana 15 inspektorat, 15 di Rankyu. Oh, berarti cuma 2 bagian itu aja ya, Kak ya? Cuma 2 bagian itu. Ini nih Kak, mau nanya terkait dengan bagian Kakak nih. Hal seru apa yang pernah Kakak alamin yang mungkin berkesan banget di bagian Kakak? Aku waktu itu ya, kalau dari aku tuh aku pernah melakukan pendampingan di biro persidangan gitu. Biro persidangan. Jadi kayak kita mendampingi, sekarang ini lagi gencar-gencarnya zona integritas, kalau tahu ada WBK, WBBM, wilayah bebas korupsi sama wilayah. Oh iya, tahu. Nah, WBK, WBBM, wilayah bebas korupsi sama wilayah bersih melayani. Nah, itu kita juga ada tuh sekarang di Setjen, ada WBK, WBBM. Jadi pada gencar-gencarnya waktu itu lagi mengurusi ZI. Terus kemarin itu kayak aku tuh belum pernah ngebayangin kalau aku bakal masuk ke ruang sidangnya Dewan gitu.
Kayak aku ngiranya bakal bener-bener kerja di Setjen doang. Ternyata kemarin itu kita masuk ke ruang sidang dewan, ke gedung, tahu nggak namanya gedung kura-kura yang kalau Tahu, DPR tuh, tahu. nah itu kita masuk Yang ke hijau. gedung itu juga. Iya, kalau itu sebenarnya namanya Gedung Nusantara 1. Cuman gara-gara bentuknya kayak kura-kura, orang-orang sekitar, bahkan kayak sekarang udah masyarakat semua nyebutnya gedung kura-kura deh gitu. Tapi sebenarnya namanya Gedung Nusantara 1. Itu tempat rapat paripurnanya dewan gitu. Terus kita datang ke sana kayak ngecek pendampingan di sana kayak gimana gitu. Terus kemarin itu juga ada namanya protokol. Nah, protokol itu kan kalau An tahu setiap 17 Agustus itu sehari sebelumnya tuh ada kayak presiden yang menyampaikan banyak arahan gitu sehari sebelumnya. Dan itu biasanya di gedung paripurna itu, di gedung kura-kura. Nah, itu kita auditor juga ada yang mendampingi itu. Mendampingi kayak kita bisa ketemu petinggi-petingginya dewan, petinggi-petingginya Indonesia lah ibaratnya kayak presiden, wakil presiden, terus pimpinannya dewan DPR, MPR sama DPD kayak gitu. Itu sih kayak hebat banget. Kayak aku rasa itu kelebihan dari instansi Setjen kayak dia bisa ketemu sama Orang-orang besar gitu orang-orang ya, karena Kak. emang penugasannya kayak gitu. Kita emang tugasnya mendampingi protokol kayak gitu kan. Hebat. Kayak gitu sih. Oh, terus juga ada. Kalau Apa, di Pak, Kak? Sarden itu ada kebun binatang mini namanya. Oh iya, Ada rusa, terus ada pokoknya ada anjing juga. Tapi anjingnya tuh kayak di kerangkeng gitu, cuman ada banyak banget. Terus ada rusa, ada. Nah, di sana itu kita bisa kayak aku kaget kan waktu itu kayak dibilang kamu main aja ke sana. Itu deket lapangan deket gedung Nusantara gitu kan. Itu kasih makan aja rusanya. Kira kayak itu bohongan gitu. Maksudnya masa ada sih rusa di suatu kantor gitu kan. Akhirnya aku coba ke sana dan beneran ada rusa. Terus aku kasih makan itu kayak bisa pengen. jadi refreshingnya kita gitu nggak sih? Kayak kita fokus kecapean kerja terus pengen refreshing tapi nggak pengen jauh-jauh dari kantor gitu. Jadi tinggal udah ke kebun binatang aja, ngasih makan rusa, megangin rusanya, kayak gitu di sana. Seru sih di sana. Kayak greenhouse gitu nggak sih, Kak? Kayak gitu. Iya, enak banget. Lalu, Kak, selama Kakak kerja nih, ilmu yang didapat di PK Instan tuh kepake nggak, Kak? Saya kan kayak beda instansi sama Kemenkyu gitu. Apakah kepake banget gitu atau apa gitu ilmu yang kepake? Kalau secara keseluruhan mungkin untuk spesifiknya itu nggak ada yang kepake per matkul ya. Soalnya kita kan bener-bener instansi pusat. Terus kita Hmm. bukan orang yang kalau di bagianku inspektor itu bukan orang yang menghasilkan laporan keuangan, sedangkan kita dari tingkat 1 sampai tingkat 3 itu selalu diajarkan bagaimana menghasilkan suatu laporan keuangan, mulai dari laporan keuangan PT, terus perusahaan perseorangan, sampai laporan keuangan konsolidasi gitu kan di tingkat 3. Nah, kita tuh enggak, karena kita itu sebagai inspektor itu tugas utamanya itu audit. Jadi mungkin yang kepake itu adalah bagian auditnya. Tapi nggak, karena kita auditnya itu kemarin komersial, kalau An masih komersial nggak auditnya? Kemarin AKSK. ya AKSK. Nah, sekarang itu kita auditnya sektor publik. Jadi kayak ada sedikit bagian komersial yang kepake, tapi kita lebih berfokus ke audit publik yang diatur sama peraturan perundang-undangan. Kayak gitu sih. Tapi untuk kalau misalnya kalau misalnya teman-teman ditempatin di bawah di lantai 1 di Biro Perencanaan Keuangan itu kepake kalau kita belajar kemarin tentang apa sih namanya ya? ALK. Bukan ALK juga. ALK terus aplikasi Sakti Oh ya, itu tahu. Sakti sangat dipakai di sana di Rankyu. Jadi kayak itu berguna banget sih Sakti. Kemarin kita belajar kayak gitu. Masih nyambung ya, Kak, berarti sama sertifikasi ntar kalau Iya misalnya dapatnya nyambung. rancu. Nyambung. Tuh teman-teman yang denger Pentox hari ini harus belajar ya buat sertifikasi. Nyambung loh. Nyambung. Kalau di tempat kerja kakak nih, lingkungannya kayak gimana sih, Kak? Maksudnya kayak budayanya, terus orang-orangnya gitu. Suasananya, Kak. Lingkungan awalnya ya sejauh ini mungkin sekarang udah nggak bisa dibilang kesan pertama lagi karena udah jalan 6 bulan aku kerja. Jadi Oh, baru kalau 6 bulan kesan ya, Kak? pertama, iya udah 6 bulan soalnya dari bulan Februari kemarin. Oh.
Gitu. Jadi untuk kesan pertamanya sih pasti ramah-ramah semua kan. Maksudnya kayak aku tuh ngiranya kayak kok mereka gabut ya, kok mereka nggak ada kerjaan ya. Aku mikir gitu. Terus mau nanya kerjaan tapi ntar dibilangnya kamu baru masuk udah minta kerjaan kayak gitu kan takut ya. Jadi kayak waktu itu tuh kayak orang-orangnya ramah-ramah semua, tapi karena kita jarang berkomunikasi, karena kita juga bener-bener literally anak stan tuh ngumpul anak stan aja waktu itu kan, karena kita emang kayak ngerasa kita cuman punya teman-teman stan doang baru di sini gitu, jadi bener-bener fokus anak-anak stan. Terus setelah jalan itu lingkungan kerjanya malah makin kelihatan kalau mereka tuh ramah sama kita. Kayak kalau dari kementerian lain tuh aku denger ya, temanku tuh yang bilang kalau misalnya atasan atau senior kita lah, senior kita belum ada yang pulang, kita tuh nggak boleh pulang gitu. Kalau pulang tuh diomongin langsung, kayak dibilang, kamu itu kok udah masih baru tapi udah berani pulang duluan sih, kayak gitu. Nah, kita tuh di instansinya nggak kayak gitu. Bahkan kayak dipaksa pulang gitu loh. Udah jam 3:30 nih, kok kalian nggak pulang sih, gitu. Jadi kayak orang-orangnya ramah, terus lingkungannya juga bagus banget, kondusif. Karena di sini tuh ada namanya inspektur utama, dia merupakan pimpinan di inspektorat utama, dia yang ngasih kayak, dia sering banget manggilin anak-anak stan buat dikasih wejangan-wejangan gitu, kayak bilang, kalian itu sebagai pionirnya Setjen, kalian harus bisa memberikan arahan ke Setjen supaya lebih baik lagi gitu, karena kita sebagai pengawas internalnya kan, jadi kayak kita dapat wejangan-wejangan terus dari inspektur utama, jadi kayak kita ngerasa kayak kita nggak dilepas di sini, tapi diawasin sama mereka dan dikasih banyak arahan-arahan yang bagus sih kalau menurutku. Di sini lingkungan kerjanya kondusif kalau menurutku. Terus juga nggak terlalu banyak beban kerja untuk di inspektorat utama ya menurutku. Jadi kayak bener-bener kita dapat kerjaan tapi masih bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Dan masih ada waktu buat senang-senang bahkan. Oh iya, Tuh. itu banyak pegawai-pegawai yang masih muda atau emang kebanyakan para senior-senior gitu kan? Menurutku masih 30-an itu masih muda nggak sih harusnya? Iya, masih Karena masih mereka tuh masih masih. 30-an gitu umur-umurnya. Jadi kayak Oh, nggak muda, nggak tua gitu. Terus masih bisa diajak bercanda. Bahkan kan aku sama beberapa temanku tuh ada yang main Mobile Legend pas lagi istirahat kan. Itu tuh ternyata senior kita juga main gitu. Terus pada dimasukin, dia bilang, udah kalian masuk ke squad kita aja, namanya INSP gitu. Terus aku nanya, INSP apaan? Terus dia bilang, singkatannya inspektorat, bilang kayak gitu. Terus kayak lucu gitu, masih dia aja bisa bercanda kayak gitu-gitu. Terus kayak main enak sama-sama. banget mabar. Kayak gitu mereka di situ. Ramah Boleh nggak sih sih Kak masuk sejauh. squadnya? Boleh kalau penempatan sergeant. Hmm, aku nggak tahu nih Kak penempatanku nanti di mana. Saya kan tahunku tuh ada ini kan ya, Kemenq sama non Kemenq gitu loh Kak. Di Oh, maksudnya awal. nggak ngerti. Maksudnya itu Aan cuma bisa milih Kemenq sama non Kemenq gitu, nggak bisa spesifik instansi atau gimana? Waktu daftar dulu. Waktu daftar Oh, iya, ke iya, iya. STAN. Nah, itu ada non Kemenq sama Kemenq. Nggak tahu itu apa maksudnya nanti berpengaruh banget di penempatan apa enggak. Sekarang kalau aku kebetulan masuknya Kemenq gitu. Waktu milih dulu. Karena aku tuh nggak tahu ya enaknya non Kemenq sama enaknya Kemenq apa. Cuma kata kata iniku guru lesku waktu itu tuh beliau tuh nyaranin aku ke pajak sebenarnya Kak. Jadi makanya aku disuruh milih yang Kemenq. Terus aku karena nggak terlalu suka pajak, jadi aku milihnya akuntansi yang Kemenq gitu. Nggak tahu sih nanti kayak gimana buat pemilihan yang penempatan. Oh iya, kalian udah di plotting di awal ya. Udah di plotting di awal. Oke, Semoga balik dapet lagi tempat nih. yang bagus ya. Amin ya Allah, amin, amin. Baik lagi nih Kak. Ngomongin kantor kakak nih. Fasilitasnya itu apa aja sih Kak? Selain yang udah kakak sebutin kayak kebun binatang tadi. Ada beberapa sih fasilitasnya. Yang pertama itu ada layanan kesehatan, Yankes.
Nah, itu lengkap. Bahkan kalau misalnya Aan ngerasain ada masalah mental, kayak ngerasa beban kerjaan ini kayaknya ganggu banget deh sampai nggak bisa tidur dan sebagainya, itu di sana ada psikiater. Jadi kayak itu eh, kayak menurutku bagus banget untuk suatu instansi itu bisa menjaga kesehatan bukan cuma fisik ya, tapi mental pegawainya gitu. Nah, di sana ada psikiater. Jadi kita bisa kayak curhat ke sana dan sebagainya. Terus ada namanya bis antar jemput. Nah, itu bisa ada nomor masing-masing bis. Jadi kalau misalnya Aan itu tempat tinggalnya nggak deket gitu, nggak di Palmerah, kayak misalnya di Kebayoran, di Bogor, itu bisa minta bis buat diantar jemput gitu. Terus itu nggak bayar. Paling buat kata senior aku yang pakai bis itu sebenarnya nggak bayar, cuman kita kayak ngasih terima kasih ke bisnya dengan bayarin tolnya kayak gitu doang. Jadi kayak untuk bayar sendiri pun nggak ada gitu sebenarnya, cuman untuk karena kita nggak tega aja sama bisnya, terus kita ucapin rasa terima kasih dengan bayarin tolnya gitu doang. Terus ada kantin sama koperasi di situ. Kantin pasti ada lah ya buat makan siang. Nah, itu kantinnya ada 3, ada Risanti, ada Pujasera, sama belakang itu kantin, aku lupa kantinnya itu deket mall. Nah, itu masing-masing itu beda kantinnya, kayak setiap kantin tuh punya ciri khasnya masing-masing lah, dan banyak makanannya di sana. Terus koperasi itu kalau bisa, kalau misalnya kalau kita udah penempatan di Setjen itu langsung daftar koperasi. Kenapa? Karena ada banyak benefitnya di koperasi. Pertama, kalau Aan ulang tahun nih, Aan ulang tahun itu di bulan Aan ulang tahun, Aan bakal dapat uang sejumlah sekian di Doko. Nah, Doko itu ibaratnya kayak dompetku, tapi dompet online. Nah, dompet online itu duitnya bisa dipakai buat belanja di koperasi. Ada makanan, ada nasi, terus ada es krim, ada banyak banget. Bahkan ada perlengkapan kantor kayak buku, pulpen, sebagainya kayak gitu. Terus juga nanti koperasi itu bisa mewadahi buat teman-teman yang pengen misalnya nih udah deket-deket mau nikah tapi belum punya duit buat beli rumah. Nah, koperasi itu bisa mewadahi kita buat ngasih pinjaman ke para pegawai dalam dia ngasih DP ke rumahnya gitu. Jadi kayak banyak banget dengan bunga yang ringan, terus cicilannya tuh langsung motong dari gaji, jadi kita nggak perlu buat bayar, tapi langsung kepotong dari gaji kita gitu. Nah gitu. Terus juga kita itu tiap bulan bakal kepotong duitnya untuk ibaratnya kayak iuran kita nabung, tapi kita ngerasa nabung. Kayak langsung aja kepotong dari gaji untuk bayar koperasi, tiba-tiba nggak kerasa aja kan, kita nggak ngerasain nabung, tapi pas kita ngecek saldo, wah ternyata kita saldonya banyak nih. Karena sistemnya gitu, langsung diambil dari koperasinya yang langsung narik sendiri, motong sendiri gitu. Itu bagus buat orang-orang yang susah nabung kan. Kayak misalnya males aja nabung, kayak suka punya duit banyak, tapi suka ngabisin juga. Bener banget. Nah, makanya itu koperasi itu bantuin orang-orang yang kayak gitu, karena dia langsung motong duitnya aja dari gaji gitu. Terus ada juga kayak coffee mekanik. Nah, itu buat orang-orang yang suka ngopi di jam istirahat atau sebelum masuk ke kantor. Jadi biasanya orang-orang bisa kayak kafe-kafe gitulah dia, coffee mekanik itu. Terus ada perpustakaan. Perpustakaan itu dia sekarang itu karena lagi PPKM, sistemnya online. Nah, kalau nggak PPKM, itu ada ruangan di perpustakaan, ruangan kecil gitu, itu bisa kita pakai buat nonton film. Bagus banget, kayak bioskop mini. Iya, kayak bioskop mini. Iya, enak. Bagus banget, pakai sofa lagi kan, enak jadinya nonton filmnya. Tapi jarang sih katanya di sana pakai nonton film, banyak kan buat kerja kelompok, kayak misalnya tim-tim kerja gitu kan banyak di sini Setjen yang pakai tim kerja, termasuk inspektorat sendiri gitu. Jadi mereka pada diskusinya di ruangan itu karena emang nyaman. Terus perpustakaannya itu juga bagus, bersih lah ibaratnya, banyak buku-buku juga. Soalnya namanya museum DPR. Nah, museum itu bagus kalau misalnya, ya semuanya sih bagus menurutku. Soalnya aku juga sering ke sana kan. Nah, museum itu dulu itu kalau sebelum PPKM bisa kita masukin juga. Cuman karena sekarang lagi PPKM,
Jadi ditutup. Museum itu isinya kayak sejarahnya dari awal terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, dari awal sampai akhir. Ada patung-patung, ada kursi yang pernah ditempatin sama ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang pertama, kayak gitu-gitu. Kayak museum pada umumnya. Terus ada sport center sama jogging track. Nah, jogging tracknya ini ngelilingin satu setjen. Itu luas banget setjen itu. Jadi kayak kalau Aan pengen hari Sabtu atau Minggu ke setjen tuh bisa untuk jogging track. Atau bahkan misalnya kita WFH nih. WFH, tapi kita pengen olahraga ibaratnya deket kantor. Nah, kita bisa tuh jogging track di sana. Ntar ke kantor buat ganti pakaian. Karena di kamar mandi itu ada showernya. Jadi kayak orang-orang tuh pada bisa mandi di sana gitu, di showernya. Kayak gitu. Terus sport center tuh sejauh ini sih belum ada yang pernah ke sport center ya, soalnya itu deket sama gedungnya DPR, terus gedung DPR tuh banyak, setiap hari tuh hampir setiap hari ada kayak wartawan-wartawan gitu kan, karena kita ada namanya TV Parlemen. TV Parlemen itu meliput semua kegiatannya DPR. Jadi kayak nggak enak aja gitu kalau kita iseng main-main ke sana, ternyata kita gangguin mereka yang lagi kerja, TV Parlemen yang lagi meliput DPR, yang lagi ngecekin kira-kira persiapan DPR buat kerja itu ada atau enggak, kayak gitu. Terus, apalagi ya? Sejauh ini sih baru itu aja. Terus, kalau fasilitas-fasilitas lain yang aku pernah rasain itu adalah di setiap lantai itu ada pantry, ada kayak, apa sih namanya? Dapur bersih itu. Ya, kayak dapur gitu. Nah, itu tuh masing-masing lantai itu beda-beda pantry-nya. Ada yang jual nasi uduk. Jadi kalau misalnya kita pengen makan siang tapi malas ke kantin, kita bisa ngomong tuh, telepon pantry-nya, tolong bawain nasi uduk, ntar kita bayar. Terus ada mie goreng juga. Nah, aku sering beli mie goreng tuh di pantry-nya. Gitu sih kalau menurutku. Enak ya, seru kayaknya. Terus ada rumah dinas gitu nggak, Kak? Rumah dinasnya tersebar di banyak sih, tapi rumah dinasnya sejauh ini yang aku tahu buat dewan doang. Jadi kakak di sana ngekos ya, Kak? Ngekos. Lalu Kak, kalau di instansi kakak nih, itu kayak mendukung hobi para pekerjanya nggak, para pegawainya? Iya, sangat mendukung. Kalau tapi semua instansi kayaknya iya deh, soalnya ada namanya korps pegawai gitu. Nah, setiap instansi itu punya korps pegawai, cuman isinya beda-beda. Korps pegawai di Setjen itu isinya ada tentang pertama keagamaan. Jadi ada keagamaan Islam, Buddha, Kristen, Hindu, dan sebagainya. Itu nanti kayak mereka itu bakal, kalau misalnya ibaratnya kayak KMHB, kayak IMSI, kayak MBM, kayak gitu-gitu kalau di STAN. Nah, itu setiap ada kegiatan keagamaan itu kita bakal diundang gitu. Nah, terus ada korps bagian olahraga. Olahraga tuh kayak misalnya orang suka main tenis, itu ada tuh lapangan tenis di sana. Orang pengen renang, ada juga kolam renang di Setjen. Terus orang pengen main badminton dan sebagainya tuh ada gitu. Jadi lengkap di sana disediain. Terus ada juga pegawai yang suka dance atau nyanyi. Nah, di korps pegawai juga ada gitu. Jadi dia nyediain untuk, ya betul, tari modern, tari tradisional, nyanyi di sana ada gitu. Jadi kayak ibaratnya Elkamnya Setjen gitu lah. Tapi semua instansi pasti ada sih, An. Oh iya. Soalnya korps pegawai Indonesia gitu. Dan setiap instansi pasti punya. Cuman mungkin untuk instansi yang kecil-kecil kayak KPPN, kayak KPKNL yang sifatnya nggak langsung gede gitu. Mungkin dia korps pegawainya dalam bentuk cuman ibaratnya setiap sore itu main badminton. Kalau teman-temanku ya aku sering lihat mereka main badminton di kantor sore-sore hari Jumat kayak gitu-gitu. Cuma kalau di Setjen karena dia emang nggak menyebar instansinya dan cuma satu, jadi dia korps pegawainya langsung dilengkapin semua gitu. Gitu. Terus kalau misalnya kita udah jadi pegawai, mau membentuk korps pegawai baru, waktu aku sempat tanya sama seniorku, dia bilang, boleh mau bentuk satu elemen lagi di korps pegawai gitu. Soalnya mereka bilang tuh, sekarang tuh ada namanya ASN Mobile Legend gitu. Nah, itu setiap pegawai dari kementerian lain itu, kayak setiap pegawai dari kementerian atau lembaga itu kayak ngasih tim buat lomba e-sport.
Itu pengen. salah satunya tuh Mobile Legend gitu, sumpah. Aku juga kaget kan, wah itu ada beneran ASN. Jadi kayak kemarin itu kita ngirim 2 tim Sajen. Tapi karena kalian tahu lah, pasti kalau orang-orang udah tua, maksudnya udah bukan seumuran kita ya, pasti kayak Iya, kemampuannya tuh jauh gitu daripada kita gitu ya kan. fashionnya beda lah fashionnya. Iya, betul. Makanya kayak mereka tuh pada bilang kayak itu sebenarnya bukan nyari menang kalah sih, tapi nyari seru-seruan biar kenal sama kementerian lain dalam bentuk lomba e-sport gitu. Nah, itu katanya ntar Kopsri mau dibentuk satu elemen lagi, elemen e-sport kayak gitu. Jadi kayak bener-bener bisa masuk semua hobi sih. Kalau hobinya renang, ada renang. Kalau nari, ada nari tradisional. Dan tari-tarian mereka itu ditampilin di eh, acara-acara kenegaraan. Acara kenegaraan itu acara yang dihadiri sama pimpinan Indonesia. Entah itu presiden atau wakil presiden, itu tari-tariannya di sana gitu. Ditampilinnya kayak gitu. Jadi bener-bener pegawainya itu disuruh kembangin multi talentanya mereka, terus nanti hasil dari pengembangan itu ditampilkan. Jadi nggak ngambil penari dari luar, dari dalam internal pegawainya gitu. Netak, pengen, Ayo sini ke Serjen. pengen. Ih, nggak tahu ya Kak, nanti pilihannya kayak mana loh. Iya Belum ya. tahu aku. Iya, nah kan aja lah kayak bisa lintas instansi. Maksudnya bisa non. Aku nggak tahu, tapi aku agak pengen ke non juga gitu sebenarnya. Kenapa An? Karena Kemenku tuh agak susah gitu nggak sih Kak buat maksudnya buat naik jabatannya. Terus habis itu ya tadi mutasinya itu loh sering banget kan Ah, kalau di Kemenku. Hmm. Kak mau nanya lagi. Kalau menurut Kakak nih, kira-kira soft skill sama hard skill apa yang harus disiapin supaya kita bisa berkembang di dunia kerja? kalau hard skill itu terkait sama kompetensi dan penempatan kita masing-masing. Jadi aku tuh nggak bisa bilang kalau misalnya kalian tuh harus pinter audit, harus pinter bikin laporan keuangan gitu. Karena kan kita nggak tahu penempatan unit kerja kita itu fungsinya apa. Nah, mungkin nanti hard skill itu bakal berkembang sejalan dengan kita bekerja di instansinya itu. Tapi kan harus punya dasar-dasarnya, kayak misalnya tahu nih, oh audit ini harus setidaknya kita ngecek antara kriteria sama keadaan sebenarnya sesuai atau enggak kayak gitu. Terus laporan keuangan, oh paling enggak kita sudah bisa mengoperasikan sakti walaupun dikit banget, sehingga kita udah punya dasarnya. Nah, tapi kalau soft skill yang menurutku itu penting itu adalah etika sama disiplin. Karena etika itu adalah aturan yang nggak tertulis. Kayak misalnya nih, aku itu penempatan di Setjen, terus setiap orang ulang tahun tuh bakal diucapin di grup besar yang ada pimpinan-pimpinannya, dan itu diucapin sama banyak pegawai di sana. Nah, contoh dari etika yang nggak tertulis itu adalah ketika kita mengucapkan terima kasih balik, jadi setelah diucapkan selamat ulang tahun tuh kita ngucapin terima kasih balik kan ke orang yang udah ngucapin kita ulang tahun, itu ngucapinnya harus berdasarkan dari jenjang jabatan. Jadi kayak inspektur utama dulu, baru inspektur 1, inspektur 2, kabak, baru pegawai-pegawai yang lain kayak gitu. Itu contoh dari etika nggak tertulis gitu. Terus kalau untuk Berarti disiplin harus itu tahu yang atas-atasnya dulu nggak sih Kak? betul. Tapi bakal tahu kok, soalnya mereka atasan itu sering banget ngobrol sama anak-anak stan. Mereka kayak kayak ibaratnya kayak ngasih harapan tinggi ke kita gitu, supaya kita bisa ngasih perubahan ke Setjen jadi lebih baik, karena emang kita adalah angkatan pertama kan, nggak ada Oh iya, cutting di sana. Kita sebelumnya angkatan nggak Kak? pertama, nggak ada. Setjen ini bener-bener yang pertama minta ke stan buat alumninya taruh sana gitu. Jadi kayak kita bener-bener yang pertama, nggak ada cuttingnya. Dan kebetulan ketika beberapa minggu setelah kita penempatan tuh ada satu orang dari BPKB yang dia lulusan stan dulu, tapi udah jauh banget, kayak udah 40-an lah umurnya, udah agak tua gitu kan, namanya Pak Piping. Nah, Pak Piping itu dia yang ibaratnya jadi cuttingnya kita di sana, kayak dia ngasih tauin gimana audit, tapi karena dia juga baru di Setjen, dia baru pindah beberapa minggu setelah kita pindah gitu, setelah kita penempatan, jadi kayak kita sama-sama masih baru di Setjen kayak Sama-sama gitu. saya adaptasi ya Kak. Iya betul.
Jadi kayak sama-sama belajar sih di sana. Kalau soft skill tuh, jadi intinya soft skill yang aku utamain atau teman-teman yang bagus yang utamain itu adalah etika sama disiplin. Karena kita nggak tahu gimana lingkungan mereka. Ada lingkungan kerja yang sensitif banget, yang ngerasa bahwa masih ada nih senioritas di sini, kalian tuh harus bisa hormat sama kita, nggak boleh pulang lebih dari senior, sebelum senior, jadi harus pulang tuh nunggu senior dulu baru pulang gitu. Nah, itu contoh etika yang sebenarnya nggak tertulis di peraturan kan, nggak ada peraturan yang bilang pegawai yang baru masuk itu pulangnya nggak boleh lebih cepat dari pegawai yang udah lama gitu. Itu sebenarnya nggak ada peraturan yang bilang gitu, tapi itu adalah etika yang udah turun-temurun kayak gitu. Nah, jadi harus pelajarin juga lingkungan kerjanya kayak gimana, supaya kita bisa nentuin etika yang bagus yang kita lakuin tuh sesuai atau enggak gitu. Karena ada kadang yang baik tapi nggak benar, tapi ada yang benar tapi nggak baik gitu. Jadi kita harus bisa milih yang baik dan benar, etika yang baik dan benar sesuai sama lingkungan kerjanya kita. Gitu. Itu guys nasihat dari kami. Harus pelajarin dulu lingkungan kerjanya, baru etikanya diterapin. Mantap Betul. sekali kami. Kak mau nanya nih, iseng-iseng aja sih. Kami pernah nggak sih Kak, kayak waktu itu kan sering ada demo nggak sih Kak? Nah itu kayak pernah nggak Kak kerja gara-gara demo itu? Uh, itu demonya kan sebelum sebelum penempatan nggak sih itu? Oh iya, Yang sebelum lupa. penempatan. Nah, cuman aku sering bercanda kayak cerita-cerita gitu sama senior karena emang seniornya deket kan. Maksudnya mereka itu nggak ngasih dinding di antara kita gitu. Kayak kalau Iya kan nggak ada ngasih sesuatu gap. yang nggak ngerti, ya betul nggak ada gapnya. Misalnya bilang kalau misalnya ada yang nggak tahu itu bisa langsung nanya atau pengen nanya pengalaman boleh juga gitu. Pokoknya senyamannya kalian lah biar kalian nyaman di sini gitu kan kata mereka. Nah aku iseng nanya-nanya kalau demo tuh gimana sih gitu. Terus temanku juga yang dari inspektor satu tuh gimana sih kalau demo kita bisa nggak sih? Nah itu kalau demo itu kita nggak pulang an Oh iya, di kantor. Nah itu mungkin aku sempat berpikir kayak oh mungkin itu alasannya di kamar mandi itu ada shower. Jadi bisa mandi di sana. Paham nggak sih An? Kayak bisa mandi di kamar iya mandi Setjen paham. gitu. Nah, Hmm. terus kemarin tuh juga seniorku tuh sempat ngomong gini, nanti kalau PPKM-nya udah selesai, kalian bawa baju ya ke sini gitu, taruh di laci aja nggak apa-apa gitu. Terus kayak aku nanya, buat apaan Mbak gitu. Saya bilang kayak buat hal-hal yang kita nggak tahu kapan terjadinya gitu. Contohnya kayak demo itu kan. Kayak kita bener-bener nggak pulang kan kata mereka kayak pesen pizza, pesen makan tuh di situ semua di kantor nggak pulang 2 hari baru pulang kayak gitu. Cuman Wah, cuman kan aku awalnya kayak takut kan, jadi ih gimana ini mm-mm. ntar kenapa-napa kan kita di sana, tapi ternyata mereka bilang enggak tenang soalnya kita itu salah satu kelembagaan negara karena di dalam lingkungan Setjen itu kan ada gedung DPR-nya kan, Mm-mm. jadi kalau misalnya ada kayak gitu gedungnya Setjen itu bentuknya lingkaran, dia bakal dikelilingin sama TNI sama Polri. Jadi kita nggak bakal kenapa-napa gitu. Kita tenang aja, nggak bakal kenapa-napa gitu. Jadi cuman jeleknya ya nggak bisa pulang, diem di sana aja. Tapi seru nggak sih kayak misalnya Iya, tidur bareng teman-teman kantor tuh iya kayak benar-benar. lucu. Kayak gimana sih aku nggak pernah berpikir gitu bakal tidur sama mereka bareng-bareng gitu kan. Tapi kata Tapi mereka jangan tuh, sampai lah ya Kak ya. iya jangan sampai sih. Semoga aja enggak. Amin. Terus apalagi An? Eh, kami kan tadi pernah ke ruang sidang kan ya Kak. Ketemu Ibu Puan nggak Kak? Aku untuk saat ini aku belum belum pernah yang ada kegiatan penugasan yang langsung ke pimpinannya. Tapi temanku pernah, soalnya temanku dia megang penugasan yang mendampingi biro Ke sekretariatan. kesekretariatan pimpinan gitu. Nah, itu sering banget tuh dia ketemu Oh Bu iya, Puan. iya enak. Aku Iya, pengen jadi tahu Kak kayak ketemu Ibu bener-bener Puan. beda-beda. Nah, kemarin tuh kayak aku protokol kan, lagi sekarang protokol. Jadi kayak aku Hmm. ngurusin yang bagian acara kenegaraan. Jadi tahu gitu kira-kira Bapak Presiden tuh datang jam berapa ya. Terus ada pelindungnya nggak ya, ada aparat yang lindungin gitu nggak ya. Jadi protokol tuh mereka kalau misalnya ada pimpinan atau anggota dewan yang pulang dari mana gitu, terus lewat bandara. Nah, di bandara itu ada penjaganya itu dari protokol semua. Protokolnya Setjen. Berarti kami Kayak gitu. pernah ketemu Bapak Presiden. Belum saat ini.
Soalnya kita Oh, belum selesai pendampingan, baru banget dapat kegiatannya. Jadi mungkin bakal dapat ketemu tentang sama bapak-bapak pimpinan, sama Pak Presiden sama Wakil Presidennya. Itu sih. enak. Ya ampun jadi pengen. Kak mau nanya, kalau jenjang karirnya itu gimana, Kak? Jenjang karir, jadi sebenarnya sekarang itu di semua instansi itu udah mau menerapkan nggak ada lagi jabatan struktural. Ada semua tuh jabatan fungsional semua. Nah, termasuk di Satjen. Satjen itu juga sekarang lagi ngilangin eselon-eselon. Jadi sekarang udah bukan namanya eselon 1, eselon 2, eselon 3, tapi ada namanya jabatan pimpinan madya, utama, terus ada jabatan administrasi gitu. Jadi eselon tuh udah diganti namanya. Terus untuk jenjang jabatannya, nah, karena kita sebagai auditor, kalau di inspektorat ya, auditor itu dia kan jenjang jabatan fungsional. Nah, Hmm. nanti bisa tuh jenjang karirnya itu bakal naik jadi mengikuti jenjang jabatan fungsional lainnya. Kayak gitu. Jadi bisa jadi ahli, madya, terus bisa juga ngubah jadi ke jenjang jabatan administrasi jadi penyelia kayak gitu-gitu. Dan itu bisa bisa kalau misalnya kita kerjanya bagus bisa sampai ke atasan tinggi sampai inspektur, inspektur utama kayak bahkan sekjen itu kan bisa. Jadi Hmm. kayak sangat terbuka jenjang karirnya gitu. Dan aku yakin setiap instansi juga pasti kayak gitu. Apalagi sekarang kita udah pakai sistem merit kan, sistem yang kenaikan pangkat itu dihitung dari kinerjanya kita gitu, bukan dari umur, bukan dari udah berapa lama dia bekerja, tapi kalau misalnya dia baru kerja dan dia bagus kerjanya bisa jadi dia naik pangkat duluan kayak gitu sekarang sistemnya di instansi semua sistem merit kayak gitu. Insight baru nih, masukan-masukan baru. Lalu Kak, kalau misalnya mau naik ke jenjang lebih tinggi nih, itu harus pendidikannya ada minimal-minimalnya nggak Kak? Terus kalau di tempat Kakak itu pendidikannya didukung banget nggak Kak? Kalau untuk naik jabatan pasti pendidikan sih yang utama kan. Kalau kita AMD kita jadi sekarang itu namanya auditor terampil tapi jenjang jabatannya sebagai pelaksana, auditor pelaksana jadinya. Terus ntar kalau S1 itu bakal naik juga, naik golongan, naik kelas jabatan. Terus nanti bakal gitu juga sampai S2, S3. Untuk pendidikan, kemarin waktu Latsar tuh sempat ada yang nanya, kira-kira pendidikan kita didukung atau enggak gitu. Nah, itu sistemnya sama kayak instansi lain juga. Kita itu ada tesnya dulu. Cuman bedanya karena kita jumlahnya sedikit dan anggarannya itu lumayan banyak, jadi kesempatan kita buat dapat beasiswa tuh banyak, lebih tinggi daripada instansi lain yang anggarannya itu dikit tapi peminatnya banyak gitu kan. Jadi kan otomatis bakal rebutan tuh. Sedangkan kita Iya. pegawainya yang baru-baru dikit, tapi anggarannya untuk pendidikan tuh disiapin banyak gitu. Jadi kesempatan kita buat dapat lebih banyak lagi. Terus di sini juga di inspektorat itu juga ada yang lagi tugas belajar, namanya Mbak Zahra. Mbak Zahra itu juga dapat beasiswa dari inspektorat dari Setjen gitu. Jadi kayak dia langsung sekarang lagi tugas belajar dan bakal mudah gitu. Dibilang juga bakal selalu dimudahkan karena udah disiapin anggaran untuk tugas belajar dan pengembangan kompetensi. Saya juga nanya ke temanku yang dari instansi lain, dia bilang kalau di instansi dia itu susah untuk ada anggaran pengembangan kompetensi. Jadi buat teman-teman yang penempatannya itu di instansi yang udah menyediakan anggaran untuk pengembangan kompetensi seperti diklat atau tugas belajar dan sebagainya itu harusnya bersyukur gitu karena instansinya dukung kita buat makin maju, dukung kita buat makin pinter, bisa ngikutin pendidikan lebih tinggi lagi gitu. Itu dimanfaatkan dengan baik sih. Nah, Kak mau nanya, eh, tadi aku mau nanya, oh ya, kalau terkait sistem rotasi gitu gimana Kak? Kan tadi Kakak kan bilangnya low mutasi kan soalnya di pusat kan. Tapi pasti kayak suatu saat juga dirotasi, nggak mungkin kayak di bagian itu terus. Itu ada sistemnya gimana gitu? Kalau sejauh ini sistem rotasinya paling nggak pernah jauh-jauh sih. Misalnya dari inspektorat 1 ke inspektorat 2 atau inspektorat 2 ke inspektorat 1 gitu. Nah, itu rotasinya kayak gitu karena beberapa penugasan yang emang cuman dia aja yang ngerti, contohnya gitu.
Jadi sengaja dipindah atau dirotasin ke inspektorat 2 atau inspektorat 1. Bukannya mereka itu rotasinya nggak pernah jauh-jauh. Dan jadi pengalaman kerjanya itu nggak pernah kayak dapat baru lagi gitu. Tiba-tiba ulang dari nol. Pasti kayak dipindahannya itu ke tempat yang dia udah punya dasarnya. Tuh. Kecuali waktu itu baru terbentuk. Jadi inspektor utama itu dulu dia eselon 3. Terus ada audit kan dari BPKP, dari BPK. Terus ada kayak rekomendasi, harusnya itu ada pengawas internal yang dia setara eselon 1, jangan eselon 3. Dibentuklah inspektorat utama gitu. Jadi tahun 2016 dia baru terbentuk inspektorat utama. Jadi tahun ini dia 5 tahun. Terus nanti bakal ulang tahun di bulan ini September inspektorat utama. Terus nah dari sana gara-gara itu baru terbentuk suatu apa sih namanya Instansi. unit kerja Bukan. baru. Ya, unit kerja. Ya, unit kerja baru. Nah, itulah baru ada rotasi yang lumayan gede tuh. Contohnya kayak salah satu seniorku itu dia dari biro umum. Dari biro umum yang bener-bener nol, auditnya tuh kayak nggak tahu audit kan, karena dia biro umum. Tiba-tiba dimasukin ke inspektor utama gitu. Jadi kayak belajar dari awal lagi, audit kayak gimana. Karena kita setjen tuh kan ibaratnya masih fleksibel banget kan, masih kayak instansi yang baru banget tuh kebentuk lembaga-lembaga unit kerjanya. Bahkan sekarang tuh baru ada perubahan unit kerja lagi berdasarkan persekjian tahun 2021 baru kebentuk lagi unit kerja baru namanya unit kerja manajemen resiko. Jadi kayak rotasi yang terjadi di kita itu mungkin selama beberapa tahun ke depan bakal ada gitu. Karena kita masih mau membentuk suatu struktur organisasi setjen yang benar-benar bagus gitu. Jadi bakal ada perubahan persekjen tentang organisasi, bakal dibentuk suatu unit kerja baru yang sesuai dan dibutuhkan sama setjen. Kalau gitu, kalau rotasi gitu sih menurut gue. Tapi kalau untuk mutasi ada perbincangan kan katanya yang ibu kota bakal pindah ke Kalimantan. Ya, tahu nggak? Ya, tahu. Itu juga bakal jadi mungkin bakal jadi mutasi pertama setjen yang dari Jakarta ke Kalimantan kayak gitu sih. Terus Kak, kalau misalnya di sekjen tuh kira-kira kita bisa memiliki kesempatan apa aja gitu Kak? Misal kayak bisa pendidikannya lebih tinggi Kak atau apa gitu? Kesempatan yang terbuka buat kita. Kesempatan di kita itu lebih ke pengembangan kompetensi. Jadi kalau untuk kita itu benar-benar diusahakan semua pegawai itu dapat diklat, dapat workshop. Mungkin sekarang Aan masih belum ngerti tuh, apa sih pentingnya diklat itu gitu. Cuma nanti ketika Aan ditempatkan dan teman-teman lain ditempatkan di jabatan fungsional itu kenapa dia kayak dibilang lebih bagus daripada jabatan struktural, padahal menurutku sama gitu. Maksudnya semua jabatan itu pasti ada baik buruknya kan. Nah, itu jabatan fungsional itu karena kita dapat tunjangan jabatan kan, bedanya ntar. Nah, tunjangan jabatan itu karena kita dapat jabatan fungsional. Terus cuman bedanya jabatan fungsional itu perlu menyusun dupak atau angka kredit kayak SKPM dulu kita. Yeah. Nah, itu juga kita cari tuh di Setjen atau di instansi lain juga. Kita nyari SKPM yang berdasarkan dari aktivitas-aktivitas kita, ikut seminar, ikut workshop, ikut BIMTEK, terus diklat kayak gitu. Nah, di Setjen itu dia sangat mengembangkan kompetensi si pegawai karena tadi aku bilang udah ada anggaran. Pusdiklat udah bilang kalau Setjen tuh ada anggaran untuk pengembangan kompetensi. Jadi tinggal unit kerja tuh ngajuin ada berapa orang nih mau ikut diklat. Ntar ngajuin ke pusdiklatnya nyetujuin, langsung deh diklat. Diklat itu nanti bisa nambah kita sertifikat buat jadi nilai dupak. Karena kita kalau mau naik jabatan itu nggak bisa kayak jabatan struktural langsung bisa naik gitu aja. Kita kalau mau naik jabatan fungsional tuh harus memenuhi angka kredit namanya. Kayak berapa minimal kita dapat nilai dari workshop, dari poin-poinnya itu berapa kita dapat poin dari workshop, BIMTEK dan sebagainya. Itu nanti setelah kita melewati ambang batas, baru kita bisa naik jabatan gitu. Kalau nggak bakal terus jadi pelaksana terus. Makanya itu kita sangat fokus ke BIMTEK, ke workshop. Jadi pengembangan kompetensi yang diutamakan itu adalah di Setjen itu ke pengembangan terkait jabatannya, teknis, fungsional, kayak gitu. Kak,
Tapi ini kalau misalnya kakak nggak berkenan di skip juga boleh sih. Tadi kan bicarain tentang apa namanya anggaran-anggaran gitu kan kak. Eh, Terus kakak tadi bilang ada perjadin semacam perjadin gitu. Boleh nggak kak disebutin angkanya gitu kak? Gaji Eh, kakak berapa? Angkanya, PT, take home PT, HPT, HP yang tadi. em, Kotornya aja sih. kotornya ya, kotornya itu Hmm. karena kita CPNS, berarti kan masih 80%. Dan Ya, kita itu nggak kayak Kemenq yang tunjangan kinerjanya itu udah 100%. Jadi bener-bener semua, gaji, tunjangan tuh 80% semua. Nah, terus karena kita jabatan fungsional itu ketika belum diangkat jadi mm, PNS, itu kelas jabatan itu bakal turun satu. Jadi harusnya tuh semua anak-anak D3 itu kelas jabatannya 6. Nah, untuk auditor itu atau jabatan fungsional lainnya, pokoknya semua instansi yang pakai jabatan fungsional itu pasti diturunin satu grade. Jadi sekarang kita 5, dia kelas jabatannya 5. Nah, total dari kurang lebih itu untuk 80% tanpa perjadin ya, tanpa iya perjadin tambah penjadin itu kita dapat 6 sampai 7. per bulan ya. Ya, tapi itu masih turun ya, masih kelas jabatan 5 karena kita fungsional gitu. Nanti kalau udah naik PNS tanpa perjadin itu 8 sampai 9. Main gede ya. Ya ampun, aku nggak apa-apa nggak sih kayak gini? Nggak apa-apa ya. Nggak tahu sih kak. Soalnya itu juga ada di peraturan, jadi teman-teman juga bisa Oh, kok ngecek di peraturan duitnya. kalau misal dipublikasi di peraturan sih santai ya kayak nggak apa-apa. Ada di peraturan kok, diatur di sana. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya kak. Mungkin bisa kasih kayak semacam tips buat teman-teman ataupun eh, kata-kata wejangan buat teman-teman yang sekarang udah mau milih penempatan. Buat pemilihan penempatan tuh harus gimana, terus nanti di kerjanya harus gimana. Sama Uh, closing oh, statement sih kak dari Kak Ami. Oke, okay. Kalau menurutku itu aku sempet dapat sih dari temenku ya, dari temenku. Mm, Gara-gara waktu itu aku pas lagi, ya temanku sering banget main ke kosan aku, dan aku sering pas lagi kerja. Terus iseng nih banyak banget lagi adik-adik itu nanyain aku, Kak, Setjen itu gimana sih? Kak, Setjen itu bagus nggak sih kerjaannya? Kak, gimana gajinya di Setjen gitu? Nah, temen aku tuh nyeletuk, dia bilang gini, kenapa ya kita tuh nanya hal yang belum kita dapetin gitu. Kenapa kita nggak nanya hal yang udah kita dapetin? Jadi maksudnya itu sekarang untuk teman-teman yang milih penempatan, kalian itu nggak perlu nanyain sampai sedetail apapun karena itu bakal bikin kalian jadi pusing sendiri, jadi bimbang. Karena kok kementerian ini punya bagus yang bagian A ya, tapi jelek bagian B. Tapi kementerian ini punya bagusnya bagian B, tapi jelek bagian A gitu. Jadi kita bakal bingung dan bimbang. Itu bakal nyusahin kita buat milih uh, penempatannya itu. Jadi akan lebih baik kalau untuk penempatan kita tahu sekedarnya aja dan kita nyari apa nih contohnya. Kalau kan tujuan utamanya itu biar nggak mutasi. Berarti mm. teman-teman bisa nyari penempatan yang mutasinya itu kecil banget kemungkinan mutasi. Contohnya kayak Setjen, kayak Kementerian Perhubungan, kayak apa lagi yang di pusat Kemenparekraf, kayak gitu-gitu. Jadi semua yang penempatan pasti pusat. Kalau misalnya kalian berorientasi pada jenjang karir, berarti kalian harus nyari yang kementerian yang mudah untuk naik jabatan gitu. Contohnya itu kayak, setahu aku tuh dulu temanku pernah bilang Pemda itu paling gampang buat naik jabatan, tapi nggak tahu sih beda-beda Pemda kali ya, tergantung Pemda lingkungannya masing-masing gitu. Terus kalian tuh harus punya satu tujuan. Jadi tadi aku bilang apakah kalian mau nyari gaji atau mutasi atau jenjang karir gitu. Kalian nggak bisa tuh ngambil semuanya jadi satu. Aku mau nyari yang dia nggak mutasi, tapi gajinya bagus. Terus jenjang karirnya juga bagus gitu. Itu bakal sulit kalau menurutku gitu. Jadi kalian harus bisa memprioritaskan dari 3 poin itu yang mana.
Terus dari 3 poin itu baru kalian bisa milih penempatannya yang mana. Nah, ketika kalian udah dapat pengumuman penempatan, baru deh kalian tanya sama cutting yang di sana, kakak, ini kementeriannya tuh kayak gimana sih lingkungannya? Apa aja yang bagusnya aku pelajarin di kementerian ini gitu. Jadi kalian nanya-nanya penting-pentingnya itu ketika udah penempatan. Tapi kalian kalau misalnya pengen nanya-nanya, mungkin bisa nanya terkait 3 poin tadi, antara mutasi, THP, sama jenjang karirnya kayak gimana. Itu sih kalau menurutku. Jadi akan lebih baik kalian langsung mendalami kementerian yang udah kalian dapetin ketika nanti kalian udah selesai pengumuman penempatan. Gitu. Jadi kalian udah ada pegangan nih, udah ada ibaratnya kayak bekal buat kalian ke kementerian itu, karena kan udah tahu dari cutting kalian sebelumnya gitu. Terus untuk closing statement itu pertama-tama aku pengen ngucapin makasih buat Aan dan teman-teman yang lainnya, ada Farid, ada Dina, ada Indah, ada Yubi yang udah memfasilitasi teman-teman ya yang di sekarang udah mau lulus. Semoga lulus semua ya. Terus dapat Amin. yang bagus, penempatan yang Amin ya bagus Allah. yang sesuai sama yang kalian mau. Terus enggak ada yang bukan sesuai sama yang kalian mau, tapi yang kalian butuhin, karena kadang apa yang kita mau itu nggak kita butuhin sebenarnya gitu kan. Pasti Tuhan tuh kayak punya, aku pengen yang A tapi Tuhan ngasih yang B, karena Tuhan tuh lebih tahu kalian itu perlunya yang B ternyata kayak gitu. Jadi semoga kalian dapat kementerian yang kalian butuhin dan kalian Amin. nyaman di kementeriannya itu. Terus untuk teman-teman yang lain juga jangan jadikan penempatan itu hal yang stres gitu, karena ada temanku itu, satu teman deketku ya, yang dia penempatan itu nggak di tempat yang dia mau gitu, maksudnya kayak terlempar dari 3 pilihannya gitu, jadi kayak dia jadi sedikit stres, dan takutnya itu gara-gara kalian nggak bersyukur sama apa yang kalian dapetin tuh, kerjanya kalian di kementerian itu malah jadi jelek gitu. Takutnya kan kalau misalnya kalian kerjanya jelek, otomatis bisa berhubungan sama tunjangan kinerja juga gitu. Jadi tunjangan kinerja itu bisa turun karena kinerjanya kalian gitu. Namanya juga tunjangan kinerja, pasti dinilai berdasarkan kinerja kan, kayak sering terlambat, atau atasan langsung juga bisa tuh ngajuin penurunan tunjangan kinerja karena dilihat kinerjanya itu kurang bagus kayak gitu. Jadi untuk kalian sekarang fokusin dulu untuk sertifikasi, karena sertifikasi ini walaupun nggak terlalu dibutuhkan dan sifatnya opsional, tapi untuk teman-teman yang penempatan Pemda dan penempatan di bagian yang berhubungan sama sakti, SPAN, itu sangat penting gitu. Jadi kalian harus punya basicnya di sana di sertifikasi ini. Terus banyak-banyakin berdoa untuk penempatan. Dan jangan lupa ketika nanti penempatannya itu udah keluar pengumumannya, yang pertama kalian ucapin itu adalah bersyukur, terima kasih ke Tuhan kalau misalnya kalian udah dapat penempatannya kayak gitu. Itu deh Aan. Mantap. Makasih kami. Sama-sama. Oke, aku mau terima kasih kepada seluruh teman-teman yang udah ngefasilitasi Farid, Dina, Indah, dan juga Yubi. Makasih juga buat kami atas waktunya udah mau jadi narasumber kami. Untuk teman-teman, jangan lupa buat follow IG-nya Pentox. Terus jangan lupa juga buat subscribe YouTube-nya dan juga like, komen. Kalian mau request instansi mana yang akan kita bahas selanjutnya. Dan juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya kita mau upload video baru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Muhammad Anwar Diansyah pamit undur diri, dan juga kami juga mau pamit undur diri. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.